Balik lagi di Sambar Podcast Saling Orang nggak di briefing dulu. Gak ada briefing. Ya gila dah. Betul kemarin introduction di podcast. Nah, sekarang di Summer Podcast ada member baru. Member. Pokoknya laki-laki yang jadi bintang tamu besoknya langsung jadi host. Yang dibilang jadi langsung Pokoknya yang lagi. Iris enggak. Sama Bayu nanti jadi nama lagi namanya ya. Namanya Budi. Podcast keluarga ini. Belum kenalan dulu kan? Kenalan dulu. Udah gak sih kemarin udah podcast. Kenalin, aku Restu untuk saat ini statusnya masih training sih. Masih cuma bergabung ya. Oke. Mungkin alasan kenapa mau akhirnya mau jadi host. Kenapa? Kemarin masih magang. Bukan member langsung host. Alasannya biar bertemu bersama. Bertemu. Gila kan udah bagus. Jangan lupa ya Om. Oke. Hari ini kita mau coba bahas tentang kaitannya dengan yang di media-media sosial, tapi terkaitan dengan anak kan banyak sekali yang bilang kalau aku mau healing ke sini, mau healing ke sana kayak gitu kan, kaitannya pasti dengan kondisi stres. Nah, kali ini aku mau coba bawa tema tentang sebenarnya seberapa penting atau perlu nggak sih ketika anak belajar itu perlu proses belajar itu diikuti dengan sebuah kondisi stres dalam belajar. Apakah itu hal yang wajar atau seperti apa kayak gitu? Berarti ini sharingnya nyambung sama yang waktu itu kita ngomongin burnout ya? Mirip lah. Maksudnya kan masih nyambung berarti kan. Burnout, stres nih. Yang waktu itu nggak sih? Nanti bisa klik link di sini di atasnya. Nah, ini episode 1 nih berarti nih ya. Oke. Oke, ada yang mau komentar? Jadi stres ketika belajar itu memang justru dibutuhkan. Jadi memang kan ya stres ada macam-macam. Ada stres yang memang dari segi tantangan, ada stres yang dari segi pushing, pemaksaan dari sisi pengajarnya. Dan yang diperlukan adalah stres dari si tantangan tersebut gitu. Jadi ketika dihadapkan oleh ilmu baru, otomatis kan itu menjadi tantangan baru juga. Nah, jadi memang pasti akan ada stres ketika terdapat ilmu-ilmu baru tersebut seperti itu. Karena kan ada banyak hal yang tidak diketahui, ada hal yang sulit, seperti itu pasti akan muncul stres. Dan ketika kita itu menghadapi stres yang dipaksa seperti itu ya, itu akan membuat pengasosiasiannya justru menjadi negatif terhadap si pembelajaran itu. Jadi harapannya ya kita ketika dia mendapatkan tantangan, kita tuntun, kita motivasi supaya dia muncul intrinsik motivasi dari diri sendiri kayak gitu. Jadi dia dan membuat sebuah pelajaran itu menjadi pendekatannya menjadi merasa lebih positif lah, merasa menjadi lebih menyenangkan lah ketika terdapat stres dari tantangan itu kita tuntun secara perlahan seperti itu. Kalau dari teman-teman setuju juga sebenarnya hari ini maksudnya membuat sebenarnya kita di sini ya diskusi bareng aja. Kalau perlu beda pendapat apa kita itu punya untuk Sebelumnya sih berbanding beda pendapat. Ini nggak kamera. Iya, pokoknya ya kita saling beda pendapat nggak apa-apa. Maksudnya hal yang wajar sih dalam ilmu pengetahuan juga. Bahkan sains sendiri kan ya kita nggak tahu bahkan beberapa bulan ke depan sebuah ilmu pengetahuan bisa terus berkembang. Jadi hal yang wajar sih sesuatu itu berbeda pendapat dan hal yang wajar juga untuk kita bisa diskusikan yang sesuai dengan namanya sebenarnya saling bertumbuh, di mana ya kita coba belajar untuk ya kalau beda pendapat tuh bukan seperti orang-orang di luar sana yang beda pendapat tuh sampai harus marah-marah sampai berantem segala macam, ya ujungnya malah nggak ketemu solusinya kayak gitu. Ya kalaupun nggak ketemu solusi
ya udah nggak apa-apa, kebenaran buat masing-masing aja kayak gitu. Jadi teman-teman, apakah kalian berarti setuju kalau memang dalam proses belajar itu dibutuhkan sebuah kondisi stres? Setuju. Karena ya apa sih istilahnya, dengan ada stres itu kan kita jadi tahu ya kalau misalkan ternyata dalam suatu tugas atau suatu aktivitas itu juga punya tantangan tersendiri, dan stres atau istilahnya perasaan tidak nyaman akan tugas itu kan nanti akan memunculkan apa sih istilahnya coping. Nah tergantungnya tadi kan bagaimana cara kita sebagai parents atau sebagai terapis atau sebagai gurunya kan mentreatment dia saat stres gitu. Nah itu akan bergantung bagaimana nanti anak melakukan coping gitu, entah positif atau negatif. Karena memang pada hakikatnya apa sih istilahnya stres itu nggak hanya melulu tentang dari segi belajar sih, maksudnya kita menghadapi orang lain ya, kita sekelasnya bahkan berinteraksi aja pun tuh bisa stres juga gitu, karena memang semua yang ada di lingkungan ini itu memiliki apa istilahnya banyak tantangan gitu untuk dihadapi. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya setuju ya setuju aja, karena memang lumrah sekali gitu untuk kita stres. Bahkan yang kemarin kita bahas di burnout itu kan bahkan orang tua aja, maksudnya untuk menghadapi anak yang notabene tipikal aja tuh bisa apa sih yang umum ya, maksudnya anak yang normal gitu bahasanya, bisa gitu juga nemuin situasi-situasi stres juga ya, karena kan memang nggak memandang sisi anak, maaf ya, anak ABK atau anak tipikal gitu ya, semuanya sama karena pasti punya tantangan tersendiri gitu. Dan di sini adalah bagaimana cara kita tadi untuk mentreatment anak gitu. Kalau misalkan pendapatnya Om Afi mengatakan bahwa anaknya ditreatment secara bertahap, ya memang harusnya seperti itu, karena kita nggak bisa menggarisbawahi bahwa semua anak itu punya apa istilahnya ya, kemarin kita bahas apa tuh namanya, yang tangki stres apa sih kemarin tuh, yang sama Tandaris apa ya itu namanya, cinta. Bukan apa? Halo pada, ya pokoknya kayak itulah ambang stresnya lah gitu maksudnya. Nah, ambang stres setiap anak kan pasti berbeda-beda. Jadi ya perlu juga untuk kita mengetahui bahwa ya anak ini tuh berada di level yang apa untuk kita bisa mentreatment dengan baik gitu. Karena ketika kita memberikan treatment yang negatif secara terus-menerus kepada anak yang notabene mungkin punya ambang stres yang rendah, yang tinggi lah, maksudnya tinggi balik ya. Rendah berarti. Yang rendah ya berarti, itu akan jadi istilahnya bumerang juga buat kita nanti ketika anak itu udah kelepasan, istilahnya udah burnout juga, nanti akan munculkan respon ya overwhelm, ya endingnya akan berakibat pada situasi stres kita juga gitu loh istilahnya. Jadi jangan sampai nanti apa istilahnya kondisi yang sebenarnya bisa kita cegah atau kondisi yang bisa kita amankan gitu justru akan berakibat pada meningkatkan stres untuk diri kita sendiri gitu sih. Nah, kalau menurut kalian tuh batasan stres yang tepat itu seberapa banyak sih? Stres dalam arti apa gitu? Stres ketika kan jadi ketika anak itu misalkan kita beri pelajaran, kan kemungkinan kan kalau kita langsung misalkan dia baru masuk SD, kita kasih pelajaran fisika, itu kan tantangannya sudah terlalu lewat gitu. Nah kalau menurut kalian tuh kira-kira batasan stres yang tepat untuk diberikan ke anak tuh seperti apa sih? Kan tadi kita harus sepakati bahwa sebenarnya stres dari sisi pengajar sebisa mungkin kan tidak diberikan ya, kayak pemaksaan, pemarah atau bahkan menggambar misalnya gitu ya, atau mungkin kalian ternyata punya sisi setuju juga gitu dari segi stres dari sisi pengajar mungkin dibutuhkan gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Kira-kira apa sih batasan sampai mana sih batasan stres yang kira-kira itu diperlukan bagi si anak gitu? Karena kan ketika misalkan ketika kita stres dari segi tantangan misalkan nggak ada sama sekali, kan kemungkinan dia juga nanti nggak akan belajar toleransi stres gitu. Nah terus juga kalau misalkan kita belajarnya di situ-situ aja, kan juga jadi nggak berkembang juga walaupun emang ada stres dan jadinya nggak berkembang gitu. Kira-kira menurut kalian apa sih batasannya gitu terkait si stres ini dalam belajar? Gue sebenarnya mau nanya itu tadi. Oh gitu ya. Udah lah dong. Apa ya pikiran? Ini paling gini kan. Maksudnya kan berarti konteksnya kan
setuju kalau stres itu nggak boleh terlalu berlebih. Betul. Harus tahu batasannya. Iya. Nah, prosesnya sih bang ya gitu giliran itu. Aku agak susah nih. Ini aku jawab dari pribadi ya Om. Kalau untuk ambang batas stres kan balik lagi ke setiap anak itu kan sebenarnya beda-beda ya Om ya. Cuman memang salah satu mungkin kalau menurut kita ya kekurangan sistem pendidikan di sini adalah pendidikannya untuk general. Jadi diharapkan semua anak mencapai kemampuan yang sama. Nah biasanya memang kalau untuk kondisi ambang stresnya ini kan balik lagi juga ke perilaku orang tua kalau dari aku pribadi. Karena kalau dari aku baca pun juga memang rata-rata untuk orang tua terutama untuk daerah Asia itu memang orientasinya hasil. Nah orientasi hasil ini yang bisa meningkatkan stres anak juga karena kan dia merasa ketika aku belajar tapi hasilku masih belum bagus. Nanti di sana kan orang tuanya bisa ada yang membandingkan ke anak yang lain, ada juga yang jadinya memarahi. Nah itu kan yang akan menjadi respon stres lagi nih ke anaknya sendiri yang mencegah dia juga untuk mencoba belajar hal baru. Nah mungkin kalau dari aku pribadi karena memang dari pendidikan kan kalau kita bicara di sekolah kan harus semuanya mencapai kemampuan yang sama. Nah mungkin dari aku pribadi itu balik lagi ke bagaimana cara guru untuk membantu anak ini memperpanjang maksudnya kayak untuk menyiapkan mereka tuh dalam periode pembelajarannya. Jadi kan pada saat kita belajar tuh pasti akan ada kesulitan, ada stresnya, kesulitannya kan jadi akan bingung. Ini hal baru nih, aku nggak tahu gimana ya caranya. Nah di saat misalkan dalam satu kelas yang sama, kan pasti akan ada anak yang lebih cepat untuk menerima, ada juga yang memang terlalu lambat. Nah di situ menurutku peran guru adalah untuk bisa memberikan perhatian nih, maksudnya untuk lebih ke fokus untuk membantu anak-anak yang memang sekiranya kurang paham di awal. Bisa juga memang dengan cara penjelasannya lebih mudah untuk semua anak sih. Kalau dibilang balik lagi bagaimana cara kita maksudnya memberikan stres yang tidak berlebihan ke anak, menurut aku kalau untuk konsepnya di sekolah itu sebenarnya agak sulit ya Om, karena kan balik lagi konsepnya adalah untuk di general seluruh murid. Jadi kalau untuk di sekolah ya mungkin memang lebih dipermudah bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya, bagaimana cara menginformasikan juga mungkin bantu edukasi ke orang tua bahwa misalkan memang anaknya itu dalam proses belajar, jadi tidak bisa langsung dikat ke hasilnya. Misalkan memang nilai matematikanya jelek, ya bukan berarti dia itu tidak cerdas di matematika, bisa juga memang kemampuannya itu di bidang yang lain sih. Menurut aku gitu. Super. Nggak salah. Nggak salah kita. Iya. Tahu ya. Ini cerdas banget. Kalau aku nyambungnya ini ke arah, karena aku setuju juga sih soal kelemahan sebuah pendidikan adalah menyeragamkan semua keterampilan itu harus dimiliki oleh semua anak dan tiap-tiap anak tuh harus punya keterampilan yang sama, padahal kemampuan dan ketahanan dalam mengerjakan tugas dan segala macam kan tiap anak beda-beda kayak gitu. Jadi kalau dari akunya sih mungkin yang bisa dilihat adalah berarti yang bisa dilakukan secara baiknya adalah pendekatan secara individu, dan kalau itu kan pendekatan general memang agak sulit kalau emang kita harus mengandalkan pendidikan ya di sekolah, mengandalkan guru, mengandalkan yang pengajarnya sistemnya hanya melihat seragaman kemampuan kayak gitu. Jadi itu peran pentingnya kita sebagai seorang terapis kalau menurutku, dan perannya juga sebagai orang tua untuk melihat ketika misalkan satu contoh misalkan anaknya nggak bisa membaca kayak gitu. Nah itu kan menjadi sebuah tingkat stres, dan bagaimana kita melihat atau membuat stres itu menjadi sesuatu porsi yang tepat. Kalau aku sih sudut pandangnya adalah membuat stres itu menjadi sesuatu yang memang anak sukai, atau menjadi sesuatu yang memang anak bisa kejar kayak gitu. Misalkan ya kita gimana kalau misalkan membuat sebuah kegiatan aktivitas mencari benda yang hilang kayak gitu. Jadi kayak misalkan anak suka bermain bonekanya itu di dalam lemari-lemari yang ada banyak raknya, terus kita kasih tahu boneka kamu itu ada di huruf yang bentuknya seperti bola, itu adalah huruf O kayak gitu, dimana anak pasti mungkin merasa stres karena sebelumnya misalkan anaknya memang kesulitan untuk yang itu dibilang men-tracking huruf O itu seperti apa, melihat segi simbolnya itu memang agak kesulitan, tapi karena dia ada motivasi untuk mencari boneka, apalagi boneka kesukaannya dia akan berusaha untuk melihat mana benda yang mana simbol huruf yang seperti huruf O kayak gitu. Dari artinya sih
akan porsinya di situ sih, gimana kalau kita bisa membuat stres itu jadi sesuatu yang memang anak kejar kayak gitu. Menyenangkan. Menyenangkan. Memang stres itu ya fokusnya stres itu pasti membuat sebuah tekanan karena kita harus berpikir keras untuk bagaimana menyelesaikan atau menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada kayak gitu. Dan dari awalnya ketika kita berikan motivasi itu, maka stres itu akan jadi lebih tersesuaikan kayak gitu. Nah, kalaupun pasti dalam prakteknya mungkin masih ada kesulitan lagi kayak gitu. Dan dari akunya sih kembali lagi lihat ke kemampuan anak ya, kalau emang ternyata masih susah untuk membedakan huruf-hurufnya, misal 10 huruf kayak gitu, ya udah mungkin bisa dengan 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf, atau mungkin bahkan mungkin 1 huruf doang kayak gitu. Yang penting berkesan sama dia bahwa stres membaca itu adalah sesuatu yang menguntungkan dia, buat dia mencari benda yang dia akan lebih mudah untuk ditemukan kayak gitu. Jadi mungkin bisa seperti ini kali ya. Jadi itu tadi kayak harus dibilang juga bahwa memang tingkat stres setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan kita fokusnya penerapan stres sebagai terapis, jadi kita bisa kita bisa coba dulu ke hal-hal yang mungkin sekiranya kita cocok, dan kita lihat itu tadi, misalkan ketika dikasih 10 dikerjainnya misalkan 4, tapi dikerjain 10, kasih tantangan 10 dikerjainnya 5, dan pas yang udah keempat udah empot-empotan, oh berarti dia tingkat stresnya di 5 regular, di 4 atau 5 lah gitu berarti ya. Berarti mungkin kita bisa lihat seperti itu ya. Tapi yang cukup menarik adalah seperti ini ya. Jadi hampir semua sekolah negeri ataupun swasta, rata-rata mereka itu menerapkan pembelajaran kan secara general ya. Nah, jadi apakah nggak menjadi tantangan ya ketika misalnya kita sebagai entah terapis atau sebagai orang tua, ketika kita itu kita fokus pada si anak, batasan anak itu stres sampai mana, terus kita misalkan cenderung following the child's leads, misalnya kita lihat fokus ke minatnya si anak banget misalnya. Nah, apakah itu nggak menjadi kaget gitu ketika si anak itu mengikuti general school tadi gitu, jadi pembelajaran secara general gitu. Nah, sedangkan kan untuk sekolah-sekolah yang fokus pada minatnya si anak itu bisa dibilang cukup jarang ya, dan sekalinya ada pun sepertinya tidak terlalu mendukung sekali gitu. Maksudnya tidak mendukung dalam hal ke jenjang selanjutnya kayak gitu, mungkin kayak ke jenjang perkuliahan misalnya gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana ya untuk menghadapi hal tersebut? Apakah nggak akan membuat anaknya kaget gitu kalau misalkan memang tiba-tiba fokus kita ke general school gitu. Nah, ya mungkin kalau misalkan fokus kita pada endingnya kita kasih dia tuh sekolah yang memang fokus pada minatnya anak, mungkin akan lebih ini secara garis kasar mungkin kayak kelihatan lebih cocok ya. Nah, tapi kalau misalkan misalkan di awal kita following the child, tapi endingnya itu di sekolah yang general, itu gimana ya? Kira-kira bakalan cocok nggak ya gitu? Kalau aku sih kebayangnya gini sih, maksudnya secara umum memang pasti misalnya pendidikan itu pasti TK, SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu, dimana sesuatu yang udah ada pakemnya dan sesuatu yang sudah terjadi dalam masyarakat umum ya sekolah itu seperti itu kayak gitu. Cuman kembali lagi sih, seiring perkembangannya zaman dan teknologi dan dunia pendidikan yang sebenarnya secara global sebenarnya ya akan terus berkembang, dan ya kurikulum aja bisa berganti, tapi artinya kan ada sesuatu yang memang mau coba untuk nggak sama dengan seperti sebelumnya. Menurutku tinggal di pilihan sebagai orang tua sih, apakah memang orang tua mau untuk menyekolahkannya ke sekolah umum, dan ya itu haknya orang tua kalau emang maksudnya merasa bahwa anaknya sanggup. Tapi kalau ternyata orang tuanya
sanggup untuk bisa melihat sesuatu yang spesial dari anaknya dan bisa membantu anak bisa berkembang dengan berdasarkan minatnya, ya kenapa enggak juga kalau misalkan dia sekolah berdasarkan memang minatnya juga kan, kayak kayak cita-citaku juga kayak soal homeschooling, di mana nanti kalau soal dia mau kuliah nanti ada lewat PKBM, di mana nanti lewat PKBM itu dia bisa dapat sertifikasi untuk SD, SMP, SMA, dan akhirnya nanti bisa untuk kuliah kalau emang jika anaknya memang mau kuliah. Tapi kalau emang pada dasarnya ingin langsung fokus ke satu kerjaan, ya nggak masalah. Kalau menurut aku sih lebih ke arah pilihan sih, kita mau coba ikutin seperti apa, dan ada plus minusnya sendiri juga sih kalau dari akunya ya. Yang kalau aku ingin bisa gambarkan adalah cobalah untuk bisa melihat dari sisi yang lain sih, ketimbang kita memaksakan bahwa pada hakikatnya anak tuh harus belajarnya ini, pada hakikatnya anak sebelum usia SD tuh harus sudah bisa membaca kayak gitu, tapi ternyata anak kita masih kesulitan. Dan apakah kita mau memaksakan, ya kembali ke pilihan. Ketika mau memaksakan, ya bisa dilihat apakah nanti anak jadi mau membaca dengan sukarelakah, apakah anak jadi tertarik membacakah ketika dia dipaksakan, ketika dia belum punya kemampuan harusnya bisa membaca, tapi dia dipaksakan untuk membaca, yang padahal kita sebagai orang dewasa juga akan membaca segala sesuatu yang kita butuhkan kayak gitu. Ketika anak kecil terbiasa untuk belajar secara tuntutan, maka yang gambaran bisa terjadi adalah ya belajar itu sesuatu yang disuruh sama orang lain, motivasinya datang dari eksternal kayak gitu. Nggak pernah dia mau mencoba karena dia haus akan pengetahuan, haus karena pembelajaran kayak gitu. Itu sih yang sesuatu yang menurutku sesuatu yang agak kurang di sekolah yang pada umumnya. Cuma nih balik lagi sih, setiap orang punya sudut pandang yang beda-beda, tapi kalau menurutku sih itu kembali ke orang tua, apakah mau mengambil resiko dengan mencoba untuk menyesuaikan, anakku memang belum bisa membaca, terus sekolah pada umumnya tidak bisa menerimanya kayak gitu, apakah aku harus memaksanya dia, atau ya udah aku nggak apa-apa untuk menyiapkan diri dulu kayak gitu, menyiapkan anak untuk bisa lebih siap dulu. Mungkin apakah ada aspek-aspek kemampuan lain yang dia belum kuasai sehingga dia sulit untuk membaca kayak gitu, apakah ada orang tua yang mau kayak gitu, atau bisa juga mungkin ada orang tua yang kayak aku nggak sanggup nih buat ngajarin anak kayak gitu, aku nggak punya pengetahuan, ya udah aku percayakan aja sama sekolah, ya nggak masalah, itu kembali ke pilihan masing-masing sih. Kok menarik ya. Jadi memang ketika kalau aku perhatikan, memang ketika misalnya kita maksain si anak untuk belajar, akan menimbulkan hal-hal yang negatif, dan itu akan berentet terus ke belakang. Yang awalnya dia mungkin nggak suka baca, misalnya dipaksa baca, kan asosiasi menjadi negatif. Terus jadinya yang belakang urusan baca, mungkin yang ada yang baca fisika, baca biologi, mungkin menjadi hal yang negatif terus ya gitu. Atau mungkin kayak gini nggak sih Om, mungkin mungkin ketika misalkan dia di rumah itu menjadi dia didengarkan, kita mengikuti minatnya si anak, dan kita melakukan mengajarkan stres tantangan itu pendekatannya dengan motivasi, dengan negosiasi, dengan melakukan secara perlahan, memperlihatkan penenangannya si anak. Dan ketika dia sekolah itu dia belajar di tempat yang general, mungkin di rumah itu menjadi tempat pulangnya dia kali ya gitu. Jadi maksudnya ketika dia di sekolah itu menjadi sebuah penekanan, ketika dia pulang ke rumah itu menjadi pulang secara psikologis gitu kali ya, sehingga untuk mengembalikan energi dia dalam hal dipahami dan lain-lain, yang membuat dia bisa menghadapi tantangan secara general itu bisa lebih siap gitu kali ya Om ya. Sudut pandang yang menarik sih. Aku nggak bisa, tapi ya memang kalau emang ada orang tua sulit untuk bisa kayak mengajar anaknya, ya mungkin berarti kan mau nggak mau, mungkin entah sibuk karena bekerja, ya mungkin mempercayakan kepada sekolah pada umumnya, pada general, gimana akhirnya ya dimana akhirnya ketika misalkan pulang tetap bisa menjadi sebuah obat atau misalkan dorongan psikologis yang positif buat anaknya. Karena ya balik lagi sih menurutku, pendekatan individu tuh harganya memang mahal ya. Itu maksudnya bisa secara kesehatan mental juga terbantu, terus juga kayak misalkan kayak emang kita mau lebih serius lagi,
bagaimana kita melihat potensi anak kita kayak gitu. Kayak kalau aku kan pernah coba baca buku The Learning Tree, di mana kita bisa kembangin kemampuan anak ya berdasarkan minat anak. Kayak misalkan emang kalau anaknya suka bergerak, ya udah berarti misalkan dia membaca, dalam konteks membaca, bikin kayak kita mau bikin huruf I kayak gitu, gunakan tubuhnya dia. Misalkan huruf I itu berarti misalkan dia ke atas, tangannya lurus ke atas, terus habis itu ada bola di atas, oh itu huruf I. Atau mungkin dia suka main pasir, suka gerak-gerak, gimana kalau bikin huruf I-nya di pasir kayak gitu. Jadi kan secara kognitif, di mana dia suka dengan aktivitas tertentu, kemudian dimasukin materi yang baru akan lebih mudah, karena itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang berkesan banget buat dia kayak gitu. Mungkin kalau ditarik tentang psikologi kognitif, ya kembali lagi sesuatu yang sifatnya berkesan banget itu akan lebih mudah masuk ke memori jangka panjang kayak gitu. Mungkin kalau ditarik kayak kita di saat ini coba disuruh mengingat waktu kita TK dulu, waktu SD dulu, akan lebih mudah merecall atau mengingat sesuatu yang memang berkesan banget kayak gitu. Nah, kita mau pelajaran itu juga seperti itu, sehingga lebih mudah untuk masuk ke memori jangka panjang. Dan yang hati-hatinya ya itu sih yang tadi kita udah omongin, adalah ketika kita memaksakan anak sebuah pembelajaran dan anak nggak merasakan kebutuhannya, ya mungkin masuk aja dijejelin ke otaknya kayak gitu. Tapi pada akhirnya sesuatu yang tidak dibutuhkan itu akan dihempaskan sama otak. Maksudnya sistem kerja otak kita kan akan menghilangkan, menghapus sesuatu informasi yang tidak berguna lagi buat kita kayak gitu. Jadinya kayak ya sayang aja kalau udah dijejelin tapi ternyata habis itu dilupakan lagi kayak gitu. Kayak kita maksudnya kayak aku kan nggak berkait dengan teori kimia kayak gitu, dimana aku sempat hafal tapi habis itu ya udah aku nggak ingat lagi, karena itu bukan sesuatu yang buruk tapi sesuatu yang tidak aku pakai dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Ya, ada hal kejadian yang cukup menarik dan sering terjadi gitu ya di Indonesia gitu, kayak banyak orang yang pada akhirnya nggak suka matematika gitu. Terus banyak akhirnya sekolah-sekolah itu mencari guru-guru yang galak gitu pada guru-guru matematika, dan pada endingnya membuat banyak anak-anak merasa matematika itu adalah menakutkan, sebuah homework yang menakutkan gitu, karena ya mungkin seringkali kan ketika guru yang galak mungkin hukumannya juga kuat juga, yang mungkin nggak langsung hukuman dia dimarahin atau dipermalukan secara langsung dengan misalkan nilai yang buruk kayak gitu, hingga membuat persepsi-persepsi yang negatif gitu terhadap suatu pelajaran itu. Dan pada akhirnya ada juga sih yang memang menganggap suatu pelajaran matematika itu menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu. Contohnya kayak si Jeremy Pauline ya, Jerome Pauline ya. Dia kan sangat senang sekali gitu dengan matematika gitu. So balik lagi bahwa dia emang minat gitu dengan matematika, dan akhirnya dia bisa mempelajari banyak hal, banyak rumus-rumus yang tentang si matematika ini gitu. Dan balik lagi artinya basicnya lagi di minat gitu. Si Jerome Pauline nggak bilang kalau dia tuh benci matematika gitu. Pada rata-rata orang yang emang menjadi pakar itu karena emang dia tuh minat di situ gitu. Jadi balik lagi emang sepenting itu ya minat gitu untuk mempelajari sesuatu hal gitu. Atau mungkin pertanyaannya berikutnya adalah terus gimana dong dengan materi-materi pelajaran lain? Kalau anaknya nggak minat, terus berarti nggak dibelajar kayak gitu? Atau dari kalian gimana? Kalau misalkan nanggapi ada pertanyaan, berarti ya penting udah belajarnya yang enak-enak aja buat anaknya kayak gitu. Ini pelajaran yang lain-lain nih jadi diabaikan dong. Jadi anaknya nggak punya kemampuan yang baik dong secara umum, ilmu pengetahuan kayak gitu. Kalau aku jawabannya sih sebenarnya kayak kemarin podcast terakhir ya. Jadi sebenarnya memang perlu untuk fondasi dasar, karena pada hakikatnya kita tetap butuh matematika, kita tetap butuh pelajaran bahasa Inggris, kita tetap butuh pelajaran ya mungkin sejarah dan lain-lainnya ya. Karena memang hakikatnya kita tuh butuh gambaran jendela yang mungkin kita dapetin di rumah kan. Karena ya basicnya orang tua juga pasti punya keterbatasan wawasan, orang tua pasti punya ya kelemahan yang mungkin sama kayak kita ya. Mungkin memang pada akhirnya kita nggak akan bisa memahami pelajaran itu dengan baik gitu. Tapi memang yang menjadi
problem utamanya adalah sebenarnya menurutku yang tadi yang kita bahas tuh tentang minat. Karena aku ngambil gambaran gampangnya begini, banyak orang yang bisa ngabisin waktu berjam-jam, mungkin ya kayak aku sendiri ya, mungkin bisa habis main sekitar 5 jam 6 jam untuk main game, padahal cuma ngurusin satu konflik, misalkan cuma nyari-nyari item tertentu misalkan dalam game. Sebenarnya kalau menurut orang tuh nggak penting, kayak ngapain sih ribet banget nyari-nyari ini itu gitu, capek-capek ini langsung perang langsung selesain gitu kan. Tapi rasanya kayak ya karena gue minat, gue pengen ngembangin dulu nih karakternya, pengen keren gitu. Karena memang pada hakikatnya kita bisa apa sih istilahnya punya banyak hal-hal positif kalau kita memang punya minat dalam satu hal. Contoh gini, sering banget gue alamin kayak aku lagi demam kah, atau mungkin kalian juga pernah lagi sakit terus tiba-tiba mendapatkan sesuatu hal yang baik, entah kabar atau hal-hal yang menyenangkan, itu pasti tiba-tiba jadi hilang secara psikologis. Jadi tiba-tiba kita sehat, tiba-tiba kita jadi bisa buat ngelakuin segala hal. Atau gampangnya gini, kita jatuh cinta gitu misalkan, kita dalam diri kita nih nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena ada hal yang mau kita capai dari satu orang ini gitu kan, terus kita jadi berusaha buat belajar ngelakuin hal-hal yang mungkin tadi kita nggak bisa gitu. Nah gampangnya begini, ketika kita belajar, hal-hal yang sering terjadi adalah tidak adanya kontekstual yang menurutku tuh bisa kita terima secara secara generik gitu. Contoh kayak matematika, aku sampai sekarang mungkin aku bukan orang yang pintar banget matematika, enggak sih, bahkan ya mungkin nggak pintar lah, ya biasa-biasa aja gitu. Karena ya aku sendiri masih belum mengerti fungsi dan konteksnya gitu loh. Jadi secara wajarnya tadi yang Om atau teman-teman bilang ya, kayak cuma dijajalin, disuruh pelajarin, intinya hasilnya harus sempurna, tapi secara nalarnya kita nggak ngerti ini tuh untuk apa di masa depan. Sedangkan ketika aku belajar fisika gitu ya, dibanding pelajaran matematika, aku lebih ngerti fisika. Secara teori sama, ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Tapi karena ada konteks yang dilakukan, contoh kayak ketika kita membicarakan tentang listrik statis, atau kita membicarakan tentang teknik mekanika kuantum, yang seperti itulah ya, fisika-fisika. Tapi Sekolah belajar kuantum. nggak aku sendiri sih. Oh, iya. Kaget. Itu aku sendiri banyak. Jadi kan banyak banget gitu hal-hal yang sebenarnya mirip-mirip, kayak contoh pembelajaran tentang sejarah dengan misalnya ya tentang PKN, sama-sama ada lah pasti garis besarnya kenapa bisa terjadi. Tapi pasti akan ada opsi pilihan mana yang lebih disukai, karena memang terkadang kita akan lebih mudah menyerap sesuatu karena ada alasan di balik itu gitu. Ya kayak aku sekarang nih, kayak kerja sebagai terapis gitu. Kalau kita mandang hasil doang, anaknya bisa, tapi kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa, atau berhasil dalam artinya tuh bagaimana, yang berhasilnya itu bagaimana, berhasil tuh punya banyak banget makna gitu. Iya. Berhasil tuh banyak banget. Nah itu tuh yang terkadang menurut aku tuh luput dan hilang gitu. Dan justru malah menekankan pada ya itu ya, nilai yang baik itu adalah kategori orang yang berhasil gitu. Nyatanya padahal menurutku enggak juga. Banyak orang luar sana yang pintar tapi mungkin memiliki status sosial di masa depan tuh enggak sebaik orang-orang yang mungkin dulunya yang enggak pintar, karena yang dikembangkan itu adalah pengetahuan tanpa dasar, sedangkan kita butuhnya adalah pengetahuan yang bisa dikembangkan dalam diri gitu. Ya kayak skillsnya sekarang, kayak kita bisa main laptop gitu. Itu kan skills yang bisa digunakan terus-menerus gitu. Sedangkan menurutku ya kalau kita bicara matematika secara realistisnya gitu untuk sekarang, ya enggak semua aspek itu menggunakan itu gitu. Jadi mungkin kalau seandainya kau pribadi dijelaskan nih perhitungan itu nantinya akan ada arahnya loh untuk apa, mungkin untuk statistika, penghitungan keuangan, mungkin untuk penghitungan A, B, C, dan D. Jadi kita tuh akan lebih punya minat untuk mengembangkan itu, karena nyatanya ini tuh bukan pelajaran yang sia-sia dan nggak berguna gitu. Semuanya tuh akan punya goals gitu pada endingnya. Nah itu tuh yang menurutku jadi terkendala besar yang aku nggak pernah dapetin gitu. Berbeda ketika kita belajar tentang ekstrakurikuler, aku ambil gitu. Ekstrakurikuler kita memilih mana yang kita minati. Nah ketika aku berbicara tentang paskib gitu ya, paskib itu aku belajar nggak lama, belajar cuma sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Tapi maksudnya investasi itu bisa bertahan sampai 8 tahun sampai sekarang. Jawabannya karena aku benar-benar suka dan aku merasa itu adalah bentuk apa istilahnya? Bentuk investasiku gitu untuk belajar public speaking, untuk belajar pengalaman hidup, dan ku rasa achievement-nya atau goals-nya itu lebih terasa. Karena aku pakai seragam, orang melihat, orang akan bilang keren lu gitu. Sedangkan kalau mungkin aku pintar matematika, ya goals-nya pada orang-orang sekitar atau orang yang mengerti itu gitu.
Nah itulah yang menurutku terkadang luput untuk kita pahami gitu, bahwa belajar itu tuh bukan hanya sekedar kita mengerti dan memahami, bukan hanya bisa dan mengerti, tapi harus kita mengerti dan memahami gitu, bahwa dalam semua aspek kehidupan itu kenapa kita sebut matematika, karena ada ini loh, ada penjelasannya. Jadi hanya dituntut untuk mengerti apa yang udah diberikan secara gamblang, dan nggak pernah aku melihat di buku-buku itu tuh ada pengertian rumus ini itu tuh untuk apa gitu. Jadi hanya perhitungan-perhitungan yang sampai SMA pun menurutku sebenarnya ya apa ya gitu. Bahkan kita lebih menemukan rumus dengan konteks yang tepat tuh pas belajar ekonomi, akuntansi, kita belajar tentang fisika, kimia, itu kan semua perhitungannya ada arti gitu, untuk apa gitu loh. Dan itu pun pada akhirnya nggak semua orang mengerti kan. Nah untuk itu makanya aku sih merasa bahwa minat itu tuh menurut orang tuh kecil sekali gitu. Kayak ada yang mengatakan bahwa udah nggak apa-apa, coba aja dulu pasti bisa. Nggak begitu gitu loh. Semua orang pasti bisa. Tapi apakah akan bertahan lama? Tidak, kan gitu jawabannya. Jadi yang tadi Om Afi bilang, jawabannya susah sekali pasti. Tantangan stresnya gitu loh. Ya aku sendiri pun nanti bakal ngerasain mungkin ya, ngajarin anak, aku sendiri nggak ngerti matematika di sekolah, anaknya nggak ngerti, akunya nggak ngerti. Itu pasti kayak tantangan terberat juga nih gitu. Ya caranya bagaimana? Aku kan berusaha buat mengerti dia apa yang susah. Mungkin aku akan menelaah dulu, coba aku pelajarin lagi supaya anak itu setidaknya punya, yang tadi kita bahas tuh, punya ruang stres untuk meregulasi ke kita gitu. Jadi apa ya? Tuntutan yang dihadapi itu tuh nanti akan bisa dijalani dengan nikmat, karena pada akhirnya dia tahu bahwa ada orang yang akan bisa menerima kekurangan dia itu gitu loh. Karena nyatanya yang terjadi adalah ketika anak punya kekurangan, anak itu akan dianggap remeh gitu. Bukan hanya lingkungan, tapi untuk orang tuanya sendiri. Itu yang terjadi gitu. Kayak, kamu tuh di sekolah ngapain sih? Main doang ya, belajarnya enggak gitu. Masa belajar gini aja nggak bisa? Dulu mama itu enggak, ya kan gitu kan. Mama dulu tuh bisa nih diajarin kayak gini. Mama pasti geser bisa belajar aljabar. Gak mungkin kan gitu. Maksudnya, ya sekarang kan kamu gampang, ada gadget, ada ini, ada YouTube. Ya memang, tapi kan yang tadi aku bilang, kita tuh nggak mengerti fondasi pembelajaran yang mendasar dan arti dari pelajaran itu untuk apa gitu. Ya kayak kita nih ditanya manusia itu apa, kita pasti bingung. Ya kan, manusia tuh punya arti banyak banget. Belajar itu apa? Mungkin ada yang bilang proses untuk mengembangkan pengetahuan, ada yang bilang proses untuk menyiksa diri, bisa jadi. Karena yang aku bilang, belajar itu apa ya istilahnya, salah satu hal yang menurutku tuh terkadang dianggapnya tuh semua orang itu akan bisa belajar, tapi belum tentu orang itu bisa mengerti dan memahami. Jadi ya apa sih istilahnya, stres itu tuh penting banget untuk dipahami gitu. Dan aku ngerasa bahwa kenapa akhirnya mungkin pas SMP aku lebih pintar di matematika, dan aku pas SMA lebih pintar di fisika, karena mungkin yang tadi kita bahas bahwa tergantung juga bagaimana pengajarnya juga mengerti kekurangan kita, bagaimana cara pengajarnya juga kreatif untuk mendesain pembelajaran yang mungkin lebih bisa kita mengerti. Bergantung juga bagaimana lingkungan teman-teman kita juga dalam menghadapi situasi kita tidak mengerti. Dan aku mengerti bahwa pada akhirnya akan susah sekali kita mendesain pembelajaran yang terspesifik ke satu anak atau 5 anak, itu susah banget. Tapi setidaknya aku berharap itu setidaknya bisa ada regulasi tertentu untuk lebih bisa mendasarkan segala sesuatu gitu, untuk menurunkan ekspektasi yang tinggi untuk belajar. Karena ketika anak udah mengerti fondasi dari satu pembelajaran, anak itu pasti akan punya minat untuk belajar sendiri di luar itu, dan itu yang akan nanti mengakar ke atas, sehingga anak itu ketika gurunya memberikan suatu tantangan, oh aku udah pernah baca ini di luar, oh ternyata ini loh yang aku pernah baca, maksudnya tuh ke sini gitu. Karena kita sudah membangun fondasi yang baik. Rumah pun seperti itu. Rumah mau kita pernak-pernik sebagus apa, tapi kalau fondasinya nggak bagus, pasti gampang roboh juga. Jawabannya begitu. Kayak ponpes aku sendiri. Kayak ponpes aku. Parah. Jangan. Saya nggak ikut di dalam gitu. Oke. Ponpes yang rubuh. Tahu nggak? Tapi kan ada umurnya juga. Mana tahu mau umurnya udah tua. Kacau tuh yang bangun lagi, yang korbannya banyak banget soalnya. Benar. Kacau, terbuka lah. Kita bisa ke situ ya. Tiba-tiba Om Afi memang. Atau box. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum masuk ke kalimat penutup, dari Restu mendengar itu semua, kira-kira ada yang nggak setuju nggak? Sebenarnya kalau dari aku
sebenarnya kalau aku simpulin ya, sebenarnya dari kita tuh sebenarnya intinya sama adalah minat dan motivasi kan. Dimana untuk bagaimana seorang untuk mau belajar sesuatu atau bisa memahami sesuatu itu perlu adanya minat dan selanjutnya dilanjutkan oleh motivasi dia untuk berlanjut kan. Nah, kalau dari aku tangkap juga memang mungkin aku agak kurang setuju terkait ekspektasi jangan terlalu tinggi. Kalau aku pribadi menganggap kita perlu ekspektasi yang tinggi, tetapi memang dibalik lagi untuk orang tua tuh orientasinya jangan ke arah hasil, tapi lebih ke proses bagaimana si anak ini tuh mau coba belajar, bagaimana si anak ini bertahan loh meskipun dia susah, tapi dia mau coba nyari caranya. Cuma kan memang kebetulan dari sepanjang aku hidup kayak lama banget ya. Dari sampai aku umur segini, dari teman-temanku pun juga memang kebanyakan orang tua itu mengarahnya ke arah hasil. Misalkan matematikanya jelek, udah langsung berarti kamu memang jelek nih di sini, kamu ngapain aja di sekolah. Sedangkan mungkin orang tuanya nggak tahu nih si anak ini memang ada kesulitan, tapi dia sebenarnya udah mencoba. Tapi ketika memang sudah dicapnya kamu ngapain aja di sekolah, kan jadinya kalau dari anaknya sendiri pun kayak kesannya aku nggak dihargain di sekolah, jadi buat apa aku lanjut untuk belajar gitu sih. Mungkin dari aku memang dari mungkin sebagai peran kita juga kan mungkin membantu untuk edukasi juga sih, karena kan memang balik lagi ya ke budaya dan juga mungkin ke arah lingkungan. Memang sudah banyak itu untuk Asia sendiri memang ke arah orientasi hasil kan memang. Makanya kalau dari aku baca pun tingkat stres ataupun tingkat bunuh diri pun memang banyak di Asia dibanding ke Eropa. Karena kalau untuk Eropa sendiri yang aku baca memang mereka lebih menghargai sebuah proses. Jadi memang misalkan itu pun salah, bukan berarti akan salah selamanya, asalkan si anak mau mencoba untuk belajar lagi, maksudnya mencoba untuk mencari hal lain gitu loh. Sedangkan di sini kan kalau kalau balik ke matematika adalah rumusnya A, kebanyakan guru maunya rumusnya A. Sedangkan kalau guru aku dulu waktu SMA tuh dalam satu soal kita bebas pakai rumus apapun, yang penting memang kita bisa tanggung jawabkan hasilnya dan juga tanggung jawabkan rumusnya gitu loh. Jadi memang balik lagi ke arah personal ya sih kayaknya ya, memang ke lingkungannya juga. Jadi memang cukup banyak sih PR-nya kalau memang kita istilahnya ingin mencapai semua hal tuh untuk hal yang kayaknya harus pintar, harus apa, itu kayaknya emang nggak bisa digeneralisir sih. Kayak balik lagi seperti stres juga kan, memang setiap orang itu kepintaran dan tingkat stresnya kan juga beda-beda. Memang balik lagi ke bakat, minatnya, dan motivasi dia untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu sih dari aku. Super. Teman-teman ada yang mau ngasih kalimat penutup? Ya, paling sih ketika belajar itu jangan belajar saja, tapi belajar untuk berminat. Jadi ketika ada hal baru, ketika ada hal sejarah, kita fokusnya bagaimana agar anak berminat terhadap pelajaran-pelajaran tersebut lah gitu. Kayak itu tadi, kayak apa sih tujuan fisika gitu. Ini untuk ini bikin apa? Misalkan untuk bikin nuklir. Wah, aku suka nuklir. Kita bisa fokus hal-hal yang diminati, dan biasanya ketika anak ketika bosen, dia akan sendirinya akan mencari hal yang di sekitarnya. Betul. Aku setuju sih. Oke, kalau aku ngambil konteks soal yang kesalahan itu sih, seringkali kayak misalkan hal yang sederhana ketika anak melakukan sesuatu, kayak aku mungkin kasih pengalaman ketika anakku tiba-tiba mau punya ide permen, terus kemudian dia mau masukkan permen itu ke dalam wadah dan dicampur sama air dingin kayak gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya secara umum sih aman-aman aja sih, tapi kayaknya sesuatu yang salah sebenarnya. Kan permen yang dimakan aja tuh ya, nggak usah dicampur-campur. Tapi karena aku pasti akan refleks kayak nggak boleh melakukan sesuatu hal yang nggak biasa kayak gitu, yang mana harus sesuatunya langsung bagus kayak gitu. Kalau permen aja minum ya nggak dicampur ya jus lah atau apa. Tapi karena ya aku udah proses belajar juga, maksudnya aku berusaha untuk udah ini hal yang aman, ya udah aku perbolehkan dia untuk misalkan campur permennya, campur batu esnya, terus tiba-tiba dia mau campur sama sabun cair kayak gitu, mau kamar mandi di mana, ya udah nggak apa-apa kamu coba kayak gitu, paling ya apa ditunggu di luar, maksudnya ya nggak mau basah, maksudnya karena udah mandi juga kan kayak gitu. Dalam artian ya aku membiarkan dia untuk merasakan sebuah proses sesuatu yang sifatnya mungkin dianggapnya sesuatu yang salah, tapi masih dalam bentuk aman, di mana ya kasih kesempatan bahwa ya udah, kalaupun ternyata
mungkin dia mau mencoba sesuatu yang dia bilang katanya ramuan dan mungkin akhirnya nggak ternyata berhasil sama seperti yang ada di TV atau di kartun, tapi setidaknya kan dia belajar bahwa oh ya ini adalah sebuah kesalahan ketika misalkan aku mencoba ini ya karena tidak sesuai dengan hasilnya dan ya udah nggak apa-apa. Maksudnya berarti mungkin dia akan coba belajar untuk mencampur sebuah bahan dengan bahan yang lain supaya mungkin sesuai dengan apa yang jadi imajinasinya dia kayak gitu. Dimana ya itu sih mestinya ngambil konteks tadi yang Restu setuju banget sih, dimana yang sering kali terjadi adalah kalau misalkan tiba-tiba ada air basah pas lagi ngisi gelas pakai dispenser, terus kita nggak mau biarin anak untuk ngisi itu, kita mau coba bantu, maksudnya dalam artian biar jangan sampai tumpah kayak gitu. Padahal ya udah, kalaupun anaknya kira-kira udah besar udah cukup lah, kalaupun nanti dia airnya banjir sampai ke rembes ke bawah, selama dia anak emang udah punya postur yang seimbang, ya udah nggak apa-apa, dia belajar berarti oh iya kalau terlalu penuh itu nanti airnya tumpah dan bisa jadi bikin licin. Berarti untuk berikutnya ya udah berarti harus bisa nangkap nih kapan aku harus bisa ngelepas tekanan dispensernya supaya airnya nggak penuh kayak gitu. Itu semua proses dari belajar dari kesalahan. Gitu sih. Betul. Jadi panjang udah deh. Iya. Gak apa-apa lah, keren. Ya kalau aku jawabannya sih sebenarnya gini, stres itu sebenarnya lumrah. Kita nggak bisa bilang jangan stres tuh jangan, karena memang kita perlu stres itu untuk mengetahui juga bahwa istilahnya diri kita juga punya batasan, punya ya limitasi lah untuk menghadapi segala sesuatunya. Nah, bagaimana caranya supaya kita untuk menghadapi itu dengan benar adalah ya mengetahui juga ya apa yang menjadi kekurangan kita seperti itu. Dan seperti tadi kita bahas belajar gitu ya, stres itu kadang sering kali diabaikan gitu, kayak anak itu nggak boleh stres, anak kita harus bisa ngerjain secara utuh, padahal ya hakikatnya nggak juga gitu. Kadang yang tadi kita bahas bahwa terlalu berfokus atau berorientasi pada hasil. Pada hakikatnya sebenarnya ketika anak sudah bisa mencapai, misalkan ngerjain rumus, misalkan ngerjain ada 3 step, udah berhasil dari 1 step aja itu udah satu langkah yang bagus. Walaupun pada endingnya ada beberapa yang salah, kan setidaknya dia udah bisa mencapai sedikit-sedikit lah. Yang tadi aku bilang, ketika kita membahas bahwa stres itu lebih besar adalah karena ketidaktahuan kita akan hal yang kita kerjakan gitu. Maka untuk itu diperlukan juga pemahaman dasar dari apa yang ingin kita pelajari gitu, supaya kita bisa mempelajari itu tuh dengan baik. Jadi aku belajar juga dalam satu momen gitu ya tentang public speaking itu, jangan pernah menggunakan kata retorika atau kata-kata. Kita juga belajar lah kalau ngomong ke orang tua jangan pakai kata-kata yang terlalu tinggi, benar nggak? Karena gini, ketika kita bahas, aku lagi public speaking nih ngejelasin tentang materi paskib misalkan, aku ngomong pakai bahasa yang agak tinggi, misalkan di sini tuh harus gini ya, kita membahas materinya dengan bahasa yang komprehensif, itu kan bahasa kita, anak-anak mungkin nggak ngerti kan, sehingga akhirnya ketika kita belajar itu dalam satu sesi 1 jam, anak itu nggak akan mendengarkan kita karena dia akan berputar memikirkan arti dari komprehensif itu sendiri gitu. Karena fondasi yang kita bangun itu adalah sesuatu yang anak itu nggak mengerti. Nah itu yang gue maksud. Jadi setidaknya adalah membuat pembelajaran itu harus sederhana mungkin di awal, supaya anak itu mengerti secara fondasinya dan anak akhirnya punya minat, baru kita kembangkan dengan tantangan-tantangan lain di kemudian hari. Itu. Kata kuncinya relate ya. Ya. Iya materi yang diajarin relate, bahasanya juga relate kayak gitu. Oke. Host baru. Apa ini? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. 2, 3. Masak air. Gak ada aku kata-kata mutiara. Ya paling balik lagi sih, janganlah orientasi hasil ya. Pasti kan kita pribadi juga stres kalau misalkan langsung diminta hasilnya. Apalagi kalau kita kan bekerja juga kan untuk anak-anak yang atipikal, misalnya yang tipikalnya memang naiknya tuh naik turun gitu loh kondisinya. Kalau misalnya kita orientasinya hasil, kitanya stres dan orang tuanya pun jadi ikut stres. Itu aja sih aku juga. Mantap. Oke, mantap. Keren. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.